yang kita terima di dalam siapa? Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu kasih karunia Tuhan itu ya. Jadi yang pertama perlu kita pahami apa? Yang pertama perlu kita pahami bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Ya. Keselamatan itu apa? Anugerah. Anugerah, ya. Anugerah karena Tuhan mengasihi kita, ya. Jadi perlu diingat yang paling penting untuk diingat bahwa manusia tidak bisa selamat dengan usahanya. Ya. Itu yang paling penting diingat pertama. Manusia tidak bisa selamat dengan usahanya, ya. Kita tidak bisa selamat ke surga dengan usaha kita. Keselamatan itu adalah anugerah kasih karunia Tuhan, ya. Itu yang penting perlu kita ingat. Keselamatan itu anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi kita nggak perlu berusaha untuk selamat. Perhatikan baik, supaya mengerti bedanya ya. Kita nggak perlu berusaha supaya selamat, beda. Ya. Karena apa? Karena keselamatan sudah dikaruniakan, pemberian cuma-cuma, pemberian gratis keselamatan. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, yang menjadi perlu kita perhatikan begini supaya kita mengerti. Yang perlu kita perhatikan, kalau Tuhan mengasihi kita, ya, kalau Tuhan mengasihi kita, dengan bagaimana cara Tuhan mengasihi kita? Dengan memberikan keselamatan dengan gratis. Ya, sebagai contoh gini, dengan memberikan keselamatan dengan gratis. Ya, sebagai contoh gini, kita memakai gratis. Senang? Luar biasa. Senang. Jadi demikian juga untuk sekarang balasan kita apa? Mengasihi Tuhan kembali. Iya, mengasihi Tuhan kembali. Iya, mengasihi Tuhan kembali. Ya, sekarang begini, saya dulu pikir ya. Orang di bersama kita tadi dengan gratis, ya, tentu kita berterima kasih ya. Tapi apakah cukup hanya sekedar berterima kasih aja? Nah, itu dia yang perlu kita coba pikirkan. Apa sekedar terima kasih aja? Yang diberikan Menjaga rumah itu. Iya, kita nggak cukup hanya sekedar berterima kasih, kita jadi mengasihi dia. Menjaga rumahnya itu. Iya, kita jadi mengasihi dia. Menjaga rumahnya itu jadi baik karena sudah pemberian. Kita rawat. Iya, kita rawat. Kita mengasihi dia karena gini. Kan gini, ada sedikit perbedaan yang kita diselamatkan Tuhan, yaitu gratis, ya kan? Kita melakukan hukum, melakukan kebenaran, perintah-perintahnya. Ada jawaban orang begini, kenapa kau melakukan hukum? Karena untuk berterima kasih. Baik, untuk berterima kasih. Tapi jawaban yang lebih baik bukan untuk berterima kasih. Jawaban yang lebih baik karena kita mengasihi dia kembali. Ada perbedaan sekedar berterima kasih dengan mengasihi. Ya, contoh. Ada seorang baik sama kita, dikasih kita sesuatu, kita bilang terima kasih, udah selesai. Kita nggak perlu lagi ingat orangnya, nggak perlu lagi kita kasih orangnya. Ya, tapi Tuhan Yesus nggak demikian. Tuhan Yesus tidak hanya minta kita bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, bukan hanya sebatas itu. Tuhan minta kita mengasihi Dia. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Tuhan minta kita mengasihi Dia sebagaimana Dia mengasihi kita. Itu ya. Bukan ya, ada orang bilang kenapa kita melakukan hukum-hukumnya untuk berterima kasih karena kita sudah diselamatkan. Itu benar, itu bagus, ya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi dari sekedar berterima kasih. Karena kalau sekedar berterima kasih kita sampaikan, misalnya ada orang lain sama kita sampaikan terima kasih, ya udah selesai. Kita nggak perlu mengasihi dia kembali, nggak perlu. Kita hanya cukup bilang terima kasih. Tapi dalam firman Tuhan tidak cukup hanya sekedar kita bersyukur, tidak cukup. Kita sudah diselamatkan dari kebinasaan, kita sudah diselamatkan dari neraka dengan kematian Yesus di kayu salib. Kita bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan. Iya benar, kita bersyukur berterima kasih. Tapi tidak cukup hanya bersyukur dan berterima kasih. Tuhan minta kita mengasihi Dia kembali. Ya, itu yang Tuhan minta, kita mengasihi Dia kembali.
mengasihi dia. Sekarang bagaimana kasih kita itu bisa timbul? Nah, coba kita baca dulu Yohanes 14. Minggu lalu juga kita baca ayat ini, ya. Kita buka Yohanes 14. Ya. Tuhan minta kita mengasihi dia kembali karena kita tadi sudah diselamatkan. Nah, itu ya. Tuhan minta kita mengasihi Tuhan Yesus kembali karena kita sudah diselamatkan. Bukan hanya sekedar berterima kasih. Karena begini. Karena kalau kita melakukan hukum hanya sekedar berterima kasih, ya, ada nanti bosan, bosan. Tapi kalau kita melakukan hukum karena mengasihi Tuhan, kita nggak bosan, kita nggak jenuh. Kenapa? Karena kasih kita tetap ada. Kalau berterima kasih, ya, terus berterima kasih. Bosan. Coba kita baca Yohanes 14 ya, ayat 15. Yuk, sama-sama kita baca yuk, biar konsentrasi kita semua semangat yuk. Yohanes 14 ayat 15. 3, 2, 1. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jadi yang Tuhan minta kita mengasihi Dia. Perhatikan ayat ini ya. Yang Tuhan minta menuruti perintah duluan atau mengasihi duluan? Mengasihi duluan. Iya. Ya. Mengasihi duluan yang Tuhan minta, bukan menuruti perintah. Jadi ini yang perlu diajarkan kepada anak-anak kita yang belajar di gereja apa? Mengasihi Tuhan, bukan melakukan perintah. Kenapa? Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, melakukan perintah dengan datang dengan sendirinya. Itu. Tapi kalau kau ajari nanti orang, contoh orang datang ke gereja, kau ajari orang tidak boleh merokok, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina. Itu supaya yang diajarkan itu perintah. Orang kalau disuruh diperintah, orang malas. Banyak kali peraturan di gereja orang ini. Jadi beban, orang malas. Banyak kali peraturan di gereja itu nggak boleh merokok, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh mencuri, nggak boleh berzina, nggak boleh berdusta. Banyak peraturan. Ya. Tapi yang perjanjian baru, Tuhan nggak mengenalkan peraturan. Perjanjian lama iya, Tuhan memperkenalkan peraturan. Tapi perjanjian baru, Tuhan mengajak kita mengasihi. Nanti dengan sendirinya kita mau melakukan perintah. Ya, tadi dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mengasihi duluan baru menuruti perintah. Kalau menuruti perintah duluan, kita nanti akan jenuh. Situlah kenapa orang banyak ngutang. Banyak kali peraturan di gereja mereka, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Cari gereja lain lah katanya. Di gereja lain bebas, boleh merokok, boleh ini, ya. Boleh berpakaian sesuka hati, ya, boleh. Tapi kalau mengasihi Tuhan enggak. Ya, kita baca kembali di ayat apa ini? Ayat 21-nya, yuk. Ayat 21-nya, sama-sama kita baca lagi. Ayat 21, 3, 2, 1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita lakukan perintahnya. Dialah orang yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan Bapa akan mengasihi kita kembali. Ya kan? Ayat 23. Sama-sama kita baca lagi ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang dan bersama-sama dengan dia. 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa ya. Ya, ayat 24 dikatakan apa? Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jadi sederhana aja. Kalau orang enggak mengasihi Tuhan, pasti enggak datang beribadah. Kalau orang enggak mengasihi Tuhan, pasti dia merokok, pasti dia berzina, pasti dia mencuri. Ya, itu sederhana aja. Jadi mengasihi Tuhan dulu. Pertanyaannya begini, tahu nggak Tuhan mengasihi kita? Tahu. Tahu kan? Tahu kan. Nah,
Kalau Tuhan mengasihi kita, udah kita rasakan nggak kasihnya itu? Ya. Sudah kita rasakan? Ya. Kalau belum dirasakan, kita nggak bisa nanti membalas kasihnya. Karena kau nggak bisa mengasihi orang yang tidak mengasihimu. Nggak bisa. Nggak bisa kau mengasihi orang yang tidak mengasihimu. Kita harus ada kasih. Itu namanya berbalas kasih. Nggak bisa kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa mengasihi. Kalau kita nggak mengasihi, kalau Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, kita nggak bisa mengasihi. Yang ada apa? Yang ada nanti kita dipaksa melakukan perintah-perintah. Ya, surga, kerjaan ini, kau mau ke surga. Kalau nggak bisa mau kerjaan sesuatu itu, kau ke neraka. Itu bukan masalah, itu nggak tentang kasih. Ya, itu nggak tentang kasih, itu tentang peraturan. Tapi perjanjian baru berbicara tentang kasih. Roma 5 ayat 8 coba. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Siap. Perhatikan baik, saya baca ayat ini sekali lagi ya. Akan tetapi Allah Bapa, Tuhan, Elohim menunjukkan kasih-Nya. Perhatikan ini. Menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan supaya kita mengerti. Kita harus dulu paham, kita harus dulu mengerti Yesus itu mati untuk kita. Ya. Jadi perhatian gini, kalimat ini jangan hanya sekedar arti apa? Hanya dibaca. Harus renungkan dulu. Sudah ada orang yang mati untukmu. Renungkan dulu. Sudah ada orang yang mati untukmu. Ya. Jadi begini. Kalau kita contohnya sudah mau dihukum mati, ya kan? Ada orang yang menggantikan kita, sudah mati untuk kita orang ini, orang menggantikan kita ini, supaya kita bisa hidup. Ya. Masalahnya orang yang mati untuk kita ini enggak kita lihat langsung. Ini terjadi 2000 tahun lalu. Haleluya. Untuk itu dibutuhkan iman. Untuk itu dibutuhkan iman. Karena kita lihat orangnya. Enggak kita lihat Yesus mati untuk kita 2000 tahun lalu. Ya. Kita butuh iman. Kita beriman, Yesus sudah mati untuk kita, seperti ayat ini katakan tadi, Kristus telah mati untuk kita masih berdosa. Artinya apa? Artinya kita sudah bebas dari dosa karena Yesus sudah mati untuk kita. Haleluya. Dengan iman, kita baca ayat 9-nya. Tidak jadi dihukum. Iya, kita baca ayat 9-nya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Murka Tuhan itu neraka. Ayat 9. Kita ini sudah orang benar. Ya. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Tuhan. Kita sudah diselamatkan dari neraka maksudnya. Jadi dengan kata lain, orang yang percaya Yesus sudah mati untuknya, itu sudah menjadi warga surga. Jadi kita nggak perlu lagi berusaha ke surga, enggak. Kita nggak perlu lagi berusaha ke surga. Kita sudah warga surga. Udah mengerti sampai sini? Haleluya. Ya. Kita sudah warga surga kita. Kalau agama-agama lain, mereka berusaha melakukan hukum supaya ke surga. Kita enggak. Ya. Kita sudah warga surga, kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Karena Yesus telah mati untuk kita. Kasih-Nya telah dinyatakan untuk kita. Jadi kau percaya dulu dirimu, percaya dulu dirimu. Ya, katakan pada
dirimu? Saya warga sorga. Katakan sekarang, katakan. Saya Saya warga sorga. Saya warga sorga. Iya, Saya warga sorga. kita warga sorga kita. Kita nggak berusaha lagi ke surga, enggak, ya. Kita dikatakan kamulah anak-anak, kamu adalah ahli waris. Kita anak raja. Jadi Kristen yang benar tidak berusaha ke surga, tidak. Jangan salah paham, ya. Orang Kristen tidak berusaha ke surga. Kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan darahnya, sudah dibenarkan. Kita ini warga surga. Sekarang saya katakan, kalau kita warga surga, senang enggak? Senang. Bersyukur enggak? Bersyukur. Ya kan? Mana sukacitanya kok nggak ada senyumnya? Haleluya. Ya senyum dulu, katakan dulu, berbahagia dulu, senyum. Ya, kita warga surga. Sedangkan dikatakan beranda mungkin senang, berarti surga. Iya, kita warga surga, kita harus berbahagia. Kenapa orang Kristen banyak stres? Karena dia nggak sadar dia warga surga, nggak sadar. Dia merasa masih warga bumi. Bumi ini tempat kita menumpang. Sementara kita di bumi, kita ini warga surga. Jangan salah ya, kita ini warga surga. Orang-orang yang pikirannya dipenuhi, kita keluarga negara kita di surga, kata firman Tuhan ini. Haleluya. Ya, keluarga negara kita di surga. Kita warga surga. Jadi kita bersyukur, bersyukur kita. Ya, kan dikatakan tadi. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita masih berdosa. Ya, kita sudah ditebus. Kita sudah warga surga. Kita bukan lagi bagian dari kerajaan dunia ini, bukan. Kita ini milik Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan, pasti ke surga. Ya, yang Tuhan minta, apa yang Tuhan minta? Kita mengasihi Dia. Ya, kita mengasihi Dia. Siapa mengasihi aku, menuruti perintah-perintahku. Jadi kalau kita sudah sadar kita warga surga, kita sudah sukacita, kita sudah berbahagia, kita milik Tuhan, warga kerajaan surga kita. Dikatakan barang siapa milik Kristus, kan? Ia memiliki roh Kristus. Roh Tuhan sudah ada pada kita. Kita milik Kristus, ya. Yang perlu kita lakukan apa? Mengasihi Tuhan kembali. Karena kita sudah rasakan kasih-Nya. Rasakan kasih-Nya yang sudah menyelamatkan kita. Itu yang penting. Sudah kita rasakan kasih-Nya? Haleluya. Ya? Rasakan kasih yang sudah menyelamatkan kita. Renungkan, terima kasih Tuhan, Kau sudah selamatkan aku. Jadi kasih Tuhan yang sudah kita rasakan itu, kita bisa mengasihi Tuhan kembali. Bisa kita kasihi Tuhan kembali, ya. Jadi kita bisa. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, baru kita mau belajar melakukan firman-Nya, ya. Di perjanjian lama pun Tuhan sebenarnya Tuhan meminta orang Israel mengasihi Tuhan. Ya, bukan langsung disuruh melakukan perintah-perintahnya. Tuhan minta orang Israel juga mengasihi Tuhan. Coba kita buka ayatnya di Ulangan pasal 6, ya. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6, ya. Tuhan minta juga kepada orang Israel mengasihi Tuhan. Jadi kalau orang Israel itu gambaran kita sekarang, ya. Cuman mereka gagal. Kenapa? Karena mereka, ya, tidak disertai Roh Kudus, mereka gagal. Ulangan pasal 6. Ya. Ulangan pasal 6 apa perikopnya dikatakan? Perikopnya apa? Kasih kepada Allah, pada Tuhan adalah perintah utama. Makanya dikatakan kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap hatimu. Mengasihi Tuhan yang diajak orang Israel. Ini gambaran kepada kita juga, mengasihi Tuhan. Saya baca ya, kita perhatikan aja. Saya baca dari ayat 4. Dari ayat 4. Ya. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Elohim kita. Ya, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ini dipakai orang Israel di setiap berdoa. Sema Yisrael. Haleluya. Ya. Elohim Ehad. Ya. Ya, Yahweh Elohim. Artinya Tuhan Israel Esa, ya. Kasihilah Tuhan Elohimmu, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu.
Jadi orang Israel pun disuruh mengasihi Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya begini, supaya kita mengerti. Bagaimana kasih orang Israel bisa timbul? Itu dia. Bagaimana kasih orang Israel bisa timbul? Tadi di Perjanjian Baru, kasih kita bisa timbul karena kita merenungkan, Keselamatan. bahwa kita sudah ditebus, bahwa kita bukan warga dunia lagi, kita sudah warga surga. Jadi kita timbul mengasihi Tuhan. Di Perjanjian Lama, bagaimana kasih orang Israel timbul? Nanti dijelaskan di bawah. Ayat 6, saya baca dulu. Mereka keluar dari Mesir. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, harus memperhatikan perintahnya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Kita ceritakan hukum-hukum perintah itu, ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya pada tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Tahu saudara? Ayat 9 ini dilakukan orang Israel secara harafiah. Secara harafiah dilakukan orang Israel. Di pintu rumahnya itu ditulis mereka satu kertas, ya, firman Tuhan, digulung kertas itu, diletakkan di tiang pintu rumahnya. Jadi asal setiap mau masuk ke rumahnya itu dicium kertas itu tadi. Itu sama orang itu disebut mezuzah. Itu disebut secara harafiah dilakukan mereka. Supaya apa? Supaya mereka ingat perintah Tuhan itu. Setiap masuk rumah ingat ada perintah Tuhan. Setiap keluar rumah ingat. Itu maksudnya. Itu dibikin mereka itu secara harafiah di rumah mereka. Nanti bisa Google nanti mezuzah. Ya. Mezuzah ada itu. Ya, ditulis itu, digulung kecil, baru digantungkan di pintu rumahnya. Saya lihat ada orang Yahudi kayak gitu. Saya ketawa juga ketika melihatnya dia. Kok kayak gini? Sampai segininya, begitulah mereka cinta sama perintah Tuhan. Iya, dicium gitu masuk. Begitulah mereka sayang pada perintah Tuhan. Ya. Perhatikan ayat 10. Maka apabila Tuhan Elohimmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah pada nenek moyangmu, yang Abraham misalnya memberikan kepada kota-kota rumah berbagai. Kita baca langsung sampai ke ayat 20. Kita baca langsung, itu nanti bisa dibaca di rumah sampai selanjutnya, tapi kita baca langsung sampai ayat 20. Perhatikan ayat 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Elohim kita? Maksudnya kalau ada di anak kita bertanya, kenapa harus mengasihi Tuhan? Kenapa harus melakukan perintahnya? Kalau bertanya nanti anakmu, jawab begini. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir. Harus kita ceritakan kebaikan Tuhan supaya timbul kasihnya, kasih kita. Tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangannya yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan si isi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah pada nenek moyang kita. Jadi bagaimana kasih orang Israel bisa timbul kepada Tuhan? Dengan menceritakan bahwa Tuhan pernah menolong mereka lepas dari perbudakan Mesir. Timbullah kasihnya. Itu yang dilakukan orang Israel perjanjian lama. Yang dilakukan orang Kristen di perjanjian baru. Ceritakanlah kepada anakmu bahwa kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Ditebus darah Yesus. Iya. Kita ajar kepada kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Kita sebagai warga dunia ini, kita sudah menjadi warga surga. Jadi timbullah rasa mengasihi Tuhan tadi. Oh, baiknya Tuhan itu ya. Rupanya aku bukan lagi warga dunia. Aku sudah warga surga. Baik kali Tuhan itu. Ini dia. Jadi kalau
Kebaikan Tuhan itu sudah dipahami dari anak kecil sampai tua pun diingatnya itu, nggak mau ditinggalkannya Tuhan. Ya, diingatnya nanti. Tapi kalau nanti nggak diingatnya kebaikan Tuhan, dia sudah dibebaskan dari dosa, ya makanya ada dicatat dalam kitab, mereka hatinya menjadi pincik, mereka lupa bahwa mereka sudah ditebus katanya. Ada itu di Ibrani. Ya, iya. Jadi ini yang perlu kita pahami, orang Israel timbul kasihnya kepada Tuhan gara-gara diceritakan turun-temurun. Kita dulu budak di Mesir, Tuhan membebaskan kita dari perbudakan. Kalau perjanjian baru, ceritakan juga kepada anak-anakmu sama. Kita dulu diperbudak dosa, tapi Tuhan Yesus datang melepaskan kita dari perbudakan dosa. Supaya apa? Supaya kita bisa ke surga. Kalau enggak kita binasa semua di neraka. Itu. Ya. Jadi sampai sini kita paham apa arti mengasihi? Amin. Haleluya. Apa arti mengasihi? Mengasihi berarti melakukan perintah. Jangan kau katakan aku mengasihi Tuhan tapi kau nggak melakukan perintahnya, itu sama dengan dusta, menipu diri sendiri. Kalau kita mengasihi Tuhan, melakukan perintah. Ya, kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan yang dulu mengasihi kita. Kasih Tuhan, gampang. Saudara nggak berat nanti. Kalau mengasihi Tuhan nggak berat melakukan hukum. Ya, saya mengasihi anak saya. Ya, saya nggak berat antarnya sekolah setiap hari. Karena saya kasihi. Coba saya nggak mengasihi anak antar sekolah, aku malas. Saya nggak berat antar anak sekolah menjemput, kenapa? Saya kasihi. Kenapa? Saya kasih anak saya makan yang enak-enak. Kalau perlu susunya yang paling mahal. Kenapa? Nggak berat saya mau ngasih susu yang paling mahal, ya sesuai dengan ekonomi masing-masing lah. Kenapa nggak berat? Karena saya mengasihinya. Coba tadi saya nggak mengasihi anakku, bosan kan susu. Sekolah yang terbaik, pakaian yang terbaik, itu yang dikasihi. Ya. Apa yang terjadi ketika anak yang hilang itu kembali? Apa yang terjadi? Ketika anak yang hilang itu kembali, apa kata bapak itu kepada pelayan-pelayannya? Berikanlah pakaian yang terbaik, berikanlah cincin, Bikin pesta terbaik. potonglah lembu, apa? Domba yang tangguh. Itu bukti Tuhan mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi nggak berat. Kau datang beribadah nggak berat. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau nggak terlambat. Nggak terlambat kita beribadah. Yakinlah, nggak terlambat. Ya karena belum mengasihi Tuhan kita itu. Nggak terlambat kita. Kalau kau sungguh mengasihi Tuhan, 1 jam itu berdoa ringan. Berdoa 2 jam ringan. Maka mau tambah-tambah terus. Kalau mengasihi Tuhan. Karena kalau kau mengasihi Tuhan, kau akan berusaha memberi yang terbaik. Sama seperti kau mengasihi anakmu, kau berusaha memberi yang terbaik. Seperti Bapa mengasihi kita, Dia memberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal. Ya. Baik, anaknya yang tunggal. Ya. Itunya kalau kita mengasihi baik. Kalau itu belum kita yang terbaik, itu belum mengasihi. Ya. Jadi apalah tawar menawar lah. Masih bisanya Tuhan kalau bisa tunggu mengasihi terlambat gitu mas. Ya. Tapi mesti ada tawar menawarnya. Kalau seorang suami mengasihi istri, pasti diberikan uang belanjanya banyak-banyak. Berapa perlu? Dikasih lagi kartu ATM-nya. Oh ini habiskan semua. Kan gitu kan? Kalau mengasihi, ya disuruh habiskan semua katanya. Ya. Iya, itu kalau mengasihi, sungguh mengasihi yang terbaik. Ya. Kasih istri, kasih anak-anak. Anak-anak pun kalau mengasihi orang tuanya, apa permintaan orang tuanya? Mau mobil, kasih mobil sama orang tuanya. Gitu. Ya, kasih yang terbaik. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan nggak berat dapat hukum, nggak berat. Datang beribadah nggak berat, memuji Tuhan nggak berat. Ya, mengangkat tangan itu nggak berat. Kalau orang angkat tangannya masih gini-gini, ya, agak takut-takut, masih kurang mengasihi Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi, mengasihi Tuhan. Ya.
Kasih Tuhan. Kenapa bisa mengasihi Tuhan tadi? Karena kita ingat kasih-Nya. Sudah ditebus kita di Golgota. Ya, sudah ditebus kita di Golgota. Darahnya sudah tercurah. Apa dikatakan ayat 9 tadi? Dengan darahnya kamu dibenarkan. Roma 8 ayat 9 tadi. Sehingga kita luput dari murka katanya. Dibenarkan. Kita warga surga, apa lagi? Kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan. Ya. Tuhan Yesus baik. Kasihilah Tuhan. Ya. Kita melakukan hukum bukan karena kita takut masuk neraka, bukan, jangan. Bukan supaya kita takut masuk neraka, kita melakukan hukum karena kita mengasihi Tuhan, mau memberikan yang terbaik. Mau memberikan yang terbaik. Habel memberikan yang terbaik. Ya, untuk Tuhan. Makanya dia bilang Tuhan jangan membawa korban yang cacat, jangan. Itu yang cacat itu korban untuk Tuhan itu enggak mengasihi Tuhan itu. Apalagi memberi kolektif uangnya yang koyak-koyak, yang kumal-kumal, itu nggak mengasihi Tuhan itu. Orang mengasihi Tuhan itu uang itu yang licin, ya, bersih. Itu kalau mengasihi Tuhan ya. Ini datang orangnya kan, mana uang yang paling kecil? Nah itu dicari yang paling kecil di dompetnya. Kalau nggak ada, itu kan dulu katanya. Disuruh anaknya itu kartu gede, beli bonbon dulu katanya, kan gitu. Itu nggak mengasihi Tuhan, mengasihi memberi yang terbaik. Sama seperti Abraham. Mengasihi, memberikan anaknya, anak tunggal, mengasihi Tuhan. Anak tunggalnya gak ada lagi. Kalau sudah dikasih anak tunggal ini udah gak ada lagi lah. Sama kayak janda miskin, memberikan seluruh nafkahnya. Makanya kata Yesus, janda ini memberikan lebih besar semua daripada yang hadir di sini. Kenapa? Karena dia memberikan seluruh nafkahnya. Hanya 2 peser. Hanya 2 peser. Bukan jumlah uangnya. Bukan jumlah uang yang 2 peser itu, tapi hatinya diberikan untuk Tuhan, seluruh nafkahnya. Itu yang mengasihi Tuhan. Ya, itu yang mengasihi Tuhan. Banyak contoh-contoh dalam kitab yang mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan, bahkan rela menyerahkan nyawanya seperti Sadrak Mesak Abednego, Daniel, rela masuk ke lubang singa. Mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, yang pertama yang kita lakukan ayat 33. Matius 6 ayat 33. Itu yang pertama kita lakukan kalau kita mengasihi Tuhan. Ayo sama-sama kita baca yuk. Matius 6 ayat 33. Kalau kita mengasihi Tuhan, ini yang pertama kita lakukan. Mana ayat 33? Dah. Ayo, dapat sama-sama kita baca. Ya, maka Tuhan tambahkan kepada. Kalau kita benar mengasihi Tuhan, carilah dahulu kerajaannya. Jangan carilah uang dulu. Kalau orang carilah uang dulu, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya keperluanmu itu nanti akan dicukupkan. Memang kita banyak keperluan di dunia ini. Siapa yang ada keperluan? Semua ada. Semua ada kebutuhan. Apalagi zaman sekarang, kebutuhan semakin banyak. Tapi kata Tuhan apa? Carilah dahulu kerajaan Tuhan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu, cari. Ya, firman Tuhan katakan apa? Apa? Cari, apa? Tanya dan ketok apa itu? Ayat 7. Minta. Iya. Minta maka akan diberikan kepadamu, cari maka akan kamu mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 itu. Carilah kebenarannya. Kita nggak perlu lagi meminta, ya karena kita sudah selamat. Sekarang kita disuruh mencari. Tetapi ada minta, ya. Ya minta ini ya mereka yang belum selamat ini. Minta jalan yang pada kebenaran. Kita sudah dalam kebenaran. Tapi sekarang disuruh kita mencari, carilah. Carilah kebenaran itu, ketoklah, pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah, ya. Jadi kalau disuruh mencari, Alkitabnya dibaca apa tidak? Kalau disuruh mencari, dibaca. Jadi jangan tutup Alkitabmu, baca Alkitabmu itu untuk mencari kebenaran. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya itu di sini di dalam firman itu maksudnya. Dicari kebenaran firman itu, carilah di sini kebenaran firman. Ya, cari. Jadi kalau kita nggak cari ya nggak ketemu, nggak dapat.
Nggak tahu kita kebenarannya kalau nggak dicari. Carilah kerajaan Allah, surga dan kebenarannya. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Kebenarannya firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Cari kebenaran, cari firman. Kita cari apa saja tadi perintah-perintahnya itu. Itu maksudnya. Kita cari perintah-perintah apa aja perintahnya. Ada 10 hukum, ya. Ada mengenai cara-cara yang mengasihi sesama, macam. Kita harus cari kebenarannya. Sekarang begini, kalau dikatakan merokok, banyak orang bilang nanti mana ada tertulis merokok di Alkitab, mana ada tertulis di Alkitab memakai sabu-sabu, memakai ganja, mana ada tertulis di Alkitab memakai morfin, mana ada? Ya memang nggak ada. Tapi kalau kita cari kebenarannya di dalam firman, kita cari kebenarannya, ada. Pengertian diberikan Tuhan kalau kita membaca firman, bahwa rokok itu tidak sesuai dengan firman, bahwa ganja itu, narkoba itu nggak sesuai dengan firman. Kenapa? Karena kita cari kebenarannya di sini. Ya, kita cari. Banyak orang beralasan mana ada kita itu tertulis. Ya memang nggak ada. Tapi kalau bagi orang yang mencari kebenaran itu ada di sini. Ada mencari kebenaran. Ya. Makanya saya katakan cari kebenaran firman Tuhan. Karena begini, kalau nanti kita lakukan suatu dosa, ya, ternyata kita dihakimi karena dosa itu, ya, kita nggak bisa beralasan, Tuhan, aku nggak tahu itu dosa. Nggak bisa beralasan begitu. Contoh paling ringan masalah rokok aja. Contoh merokok. Dia selalu berpendapat rokok itu nggak ada tertulis dalam kitab, boleh merokok, ya kan? Baru tiba-tiba waktu penghakiman dikatakannya kepada Tuhan, Tuhan, di Alkitab kan nggak ada di dalam merokok. Nah, apa bisa gitu pembelaannya di hadapan Tuhan? Bisa? Mana bisa? Atau sesudah di penghakiman dinyatakan dia bersalah, baru dikatakannya kepada Tuhan, dibilangnya, Tuhan, nggak ada yang pernah mengajarkan itu kepada aku. Nggak bisa kayak gitu beralasan. Adalah contoh begini, adalah suatu anak Tuhan, dia pergi ke kuburan. Di kuburan dia memberikan buah-buahan di kuburan itu. Saja buah-buahan, ya. Dia sebenarnya nggak tahu menahu apa itu, cuma karena ikut-ikutan sama orang tuanya, ikutan dia. Hidupkan rokok di kuburan, hidupkan rokok ini kan. Memang habis rokok ini, tapi yang menghembus angin kan gitu kan. Tapi dibilangnya, udah dihabiskan rokok itu rokok kita ini tadi. Tambah lagi rokoknya katanya, tambah lagi dua rokoknya lagi. Habiskan rokoknya, tapi yang menghembus angin kan gitu. Tapi anggapannya opung yang menghabiskan. Jadi kalau kayak gitulah perbuatannya, dihakimi dia nanti. Apa bisa alasan kita nggak ada yang mengajarkan itu kepadaku, nggak ada itu tertulis itu benar apa tidak? Itu nggak bisa, itu alasannya. Kenapa? Karena dia nggak mencari. Makanya cari kebenaran dalam firman. Hal-hal demikian nggak boleh. Ya, nggak boleh kita mempersembahkan ke kubur-kuburan. Nggak boleh. Persembahan-persembahan berhala nggak boleh. Ya. Ada hal-hal lain. Bahkan kalau kita mau sungguh-sungguh mencari kebenaran, makanan-makanan itu nggak boleh sembarangan kita makan. Makanan-makanan yang dipersembahkan kepada berhala nggak boleh. Makanan-makanan yang dilarang dimakan pun nggak boleh. Kalau mau mencari kebenaran, makanya dikatakan tadi, carilah kebenaran, carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Ya, jangan salah. Kalau kita nggak menemukan kebenaran, kita nanti gelap. Ya, kalau nggak menemukan kebenaran kita gelap, nggak tahu mau kemana arahnya. Kalau gelap, tahu nggak kita mau kemana arahnya? Nggak tahu kan? Makanya orang perlu cahaya, perlu senter dia kemana arahnya, nggak tahu. Nggak tahu, kalau gelap itu nggak tahu, dia nanti bisa masuk lubang. Ya.
Zaman sekarang begini ya, saya perhatikan begini. Di sini tidak ada, tapi mungkin ada penonton yang di live bisa memahami. Zaman sekarang orang tidak mengerti berpakaian ke rumah Tuhan, nggak mengerti. Bahkan bukan hanya sekedar ke rumah Tuhan, sehari-hari pun tidak mengerti cara berpakaian yang benar. Ya, nggak mengerti. Tuhan akan menghakimi nanti cara berpakaian kita. Tuhan akan hakimi. Firman Tuhan katakan di Ulangan 22 ayat 5, dikatakan apa di sana? Seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan. Seorang perempuan tidak boleh memakai pakaian Laki-laki. Perempuan harus berpakaian yang sopan. Zaman sekarang perempuan itu memakai pakaian yang ketat itu biasa, ketat itu biasa. Aneh saya lihat perempuan zaman sekarang. Pakaiannya tertutup dari atas ke bawah, tertutup dari leher, tangan pun tertutup sampai ke kaki pun tertutup. Tertutup pakaiannya, tapi ketat. Sama aja. Ketat semua, menempel semua di kulit pakaiannya. Semua menempel di kulit. Apa artinya itu? Tertutup tapi menempel semua di kulit pakaiannya, itu kita dihakimi nanti. Satu itu, kedua apa? Ada pakaian yang minim. Ya. Dan anehnya merusak nama Tuhan. Kenapa merusak nama Tuhan? Orang-orang demikian kadang-kadang berpakaian kayak gitu ke gereja, ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan berpakaian gitu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang dari agama lain mencemooh, mengejek. Bagaimana agama mereka? Masa begitu berpakaian ke rumah Tuhannya, ke gereja? Gereja yang diskotik. Iya, jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak mencari kebenaran, tidak mencari kerajaan sorga, kerajaan Tuhan dan kebenarannya, tidak mencari. Mereka nggak tahu. Jadi kalau nggak mencari ya berarti nggak mengasihi Tuhan. Kalau nggak mengasihi Tuhan bagaimana dia? Bukan tetap menjadi warga, enggak. Firman Tuhan mencatat, aku akan menghapus namamu. Ya itu ngeri, nanti kita bahas. Sehingga apa yang terjadi kalau kita nggak mencari kebenaran? Yesaya 5 ayat 20. Yesaya 5 ayat 20. Yesaya 5 ayat 20, inilah ciri-ciri orang yang tidak mencari kebenaran. Yesaya 5 ayat 20. Yuk sama-sama kita baca supaya kita ingat. Kalau kita baca nanti teringat itu. Setidaknya pernah dibacakannya. Ya supaya ingat. Karena ini jarang ini diapakan. Yesaya 5 ayat 20. Sama-sama kita baca. Ayo. Sudah dapat semua Yesaya 5 ayat 20, sama-sama kita baca yuk. 3, 2, 1. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi. Inilah orang-orang yang nggak mengerti kebenaran. Berpakaian minim dibilang itu fashion. Oh ini fashion ini modis zaman sekarang. Kalau nggak kayak gini, ini ketinggalan zaman. Oke. Iya. Itu namanya OOTD. Tahu OOTD? Apa itu OOTD? Iya. Saya nggak tahu pengajarannya. Genjen yang kami. Outfit of the day. Itu apa yang OOTD? Outfit of the day. Artinya apa? Pakaian zaman sekarang. Gitu. Itulah. Ya, jangan. Dirubahnya gelap jadi terang-terang, jadi gelap, baik jadi jahat-jahat jadi baik. Dianggapnya berpakaian demikian baik. Ya, orang yang suka bergosip, yang suka bergosip kenapa? Dianggapnya bergosip itu baik. Kalau digosipi, seolah-olah membantu orang yang punya masalah, gitu. Padahal terbalik. Apalagi terbalik-balik sama orang ini. Ya, korupsi dia dianggapnya baik korupsi. Kalau aku korupsi berarti aku menyayangi anak istriku katanya. Anak istriku semakin banyak uangnya. Ya, baik sama dirinya, tapi sama orang lain enggak. Dibulak-balik, kenapa? Karena mereka nggak mencari kebenaran. Terang jadi gelap, gelap jadi terang. Nggak tahu membedakan mana tangan kanan, tangan kiri lagi, nggak tahu. Ya, sudah nggak tahu. Sama aja semua. Dianggap rokok baik. Semua.
Ya, begitulah kalau orang nggak mengerti, nggak mencari kebenaran. Ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai yang mencari kebenaran, tahu. Efesus 5 ya, Efesus 5. Kita sebagai anak-anak kebenaran tahu. Efesus 5. Berikutnya apa dikatakan? Hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5. Ya. Saya baca aja. Saya baca ya. Hidup sebagai anak-anak terang. Kenapa? Karena kita tadi mencari kebenaran. Jadi kita mengerti apa itu terang. Kalau mereka tadi tidak mengerti, terang gelap, gelap terang, sama aja. Diubah-ubah. Tapi kalau kita anak-anak terang, kita mengerti. Sebab itu jadilah penurut-penurut Tuhan seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Hidup dalam kasih sebagaimana Tuhan mengasihi. Ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, nah, kecemaran itu termasuk rokok tadi, dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ya, kita mau jadi orang kudus, berbicara yang tak pantas pun jangan bicarakan hal-hal yang tak pantas. Mengerti maksudnya? Maksudnya begini, ada hal-hal itu yang hanya boleh dibicarakan antara suami istri. Ya, jangan itu ikut dibicarakan dengan teman-temanmu, jangan. Ada hal-hal yang hanya perlu dibicarakan antara rumah tangga, jangan dibicarakan ke tempat lain. Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur, ya. Kata-kata kosong, kata-kata sembrono, nggak pantas. Ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Tuhan. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi walaupun, perhatikan baik, walaupun kita dikatakan jadi warga kerajaan surga, tapi kalau kita ingat baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan surga, kerajaan Kristus dan Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka atas orang-orang yang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jangan berkawan dengan orang-orang yang berkata-kata sembrono. Ya, sedikit banyak pasti kau terpengaruh. Anak saya gara-gara nonton YouTube pun kata-katanya mau kadang-kadang sembrono. Ya, jangan kita berkata-kata sama orang-orang yang nanti terpengaruh kita kata-kata sembrono. Ya, kalau kita sering-sering bahasa-bahasa yang kotor, tak bagus. Ya, pasti kita terikut. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, kita sudah mengenal terang karena kita mencari kebenaran. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kita uji. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan, ya, perbuatan-perbuatan yang memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi dan terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Benar, ya. Terang nampak, kita mana yang kegelapan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jangan kita seperti orang bebal. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pelajari kehendak Tuhan, mengerti dan pelajari apa yang dikehendaki Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur yang menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, ada juga orang Kristen yang mabuk anggur. Dan berkata-katalah seorang lain dengan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah bersoal bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus.
Ini semua. Jadilah kita terang, pelajari firman Tuhan. Masih banyak rahasia-rahasia firman Tuhan. Nanti kalau saya sampaikan di sini, ya terlalu frontal, ya terlalu frontal. Jadi biarlah kita pelajari pelan-pelan. Banyak. Kalau saya katakan nanti kita nggak boleh, ya bermakeup terlalu kejam. Tapi kalau kita mencari kebenaran itu nggak perlu itu, nggak perlu. Ya. Itu nggak ada rencana Tuhan manusia kayak gitu, di make up nggak ada, ya banyak lagi hukum-hukumnya yang lain. Tapi kalau orang yang mencari kebenaran pasti paham, pasti dikerjakan, pasti mau. Kenapa? Firman Tuhan katakan, dombaku mendengar suaraku. Kalau dari firman, yang domba pasti dengar, tapi yang kambing pasti melawan. Hanya itu, gampang aja. Kalau nggak ada firman didengar, itu domba. Kata firman Tuhan, dombaku mendengar suara. Sederhana aja, dombaku mendengar suara. Apapun firman Tuhan tuh, kalau dibilang jangan ikut penyembah berhala, ada istiadat. Kalau domba dia pasti dengar. Ya, domba pasti dengar. Tapi kalau nggak domba dia pasti melawan. Siapa bilang nggak boleh ikut adat? Boleh ikutnya, terserah. Tapi kita seperti kata Kaleb, tapi kata Yosua dan Kaleb kan, mereka masuk ke tanah. Tapi kata Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan mengikuti Tuhan. Kita tuh harus berani katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan mengikuti Tuhan. Karena kita apa? Kita adalah domba, mendengar suara gembala. Sampai sini mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat firman-Mu yang singkat ini Tuhan. Kami mau mencari kebenaran firman-Mu Bapak. Karena banyak lagi kebenaran firman-Mu yang belum kami tahu Tuhan. Dan apabila kami mendengar rahasia firman-Mu, biarlah kami seperti domba Bapak yang mau mendengar suara gembala. Kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom untuk kita semua. Shalom, terpuji nama Bapa di surga. Ada banyak firman Tuhan yang kita dengar tadi ya. Jadi di tempat kita bukan untuk firman Tuhan itu mengenak-enakkan telinga, bukan. Haleluya. Tetapi tujuan firman Tuhan adalah mendidik. Amin. Tujuan firman Tuhan itu mendidik, mengajar, menegur dan membersihkan. Haleluya, karena akan tiba waktunya, haleluya, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau tadi kalau bagi saya sendiri, saya berlaku dapat apa ya? Dapat tambahan pengertian. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, karena duluan Tuhan Yesus mengasihi kita, itu kebenaran. Tuhan Yesus mati ketika kita berdosa. Benar ya saudaraku? Bagaimanalah orang yang menggantikan posisi kita andaikan saya mau dihukum mati? Benar ya? Kalau kita tidak mempergunakan iman atau percaya, itu cerita muluk-muluk. Karena kita tidak lihat 2000 tahun lalu lebih kurang bagaimana seorang pribadi yang berkorban untuk orang yang berdosa. Saya yang berdosa itu. Bayangkanlah seorang terpidana, tiba-tiba sudah ditentukan jadwal hukuman mati bagi dia. Seorang terpidana sudah ditentukan waktu, jamnya, saat dia dilakukan eksekusi. Oke, satu pribadi yang terpidana. Tetapi detik-detik terakhir tiba-tiba ada yang menggantikan. Detik-detik terakhir saudaraku, itu saya ada dengar kesaksian orang yang difitnah, padahal dia anak Tuhan. Difitnah dia suatu kejahatan narkoba. Dia difitnah pengedar. Tiba-tiba sudah ditentukan jadwal, dieksekusi, dihukum mati. Tiba-tiba ada satu anak Tuhan yang berdoa, disuruh Tuhan, bagaimana itu?
dia tidak akan dihukum mati. Lalu bagaimana caranya Tuhan? Siapa yang memberhentikan? Aku utus engkau ke sana. Dengan singkat cerita, si hamba Tuhan itu dengan perjalanan yang singkat di momen yang terakhir, detik-detik yang terakhir, dia sampai kepada tempat itu. Dia pun bingung, bagaimana saya bisa sampai hanya berapa detik, hanya berapa menit, kok bisa sampai? Kalau bukan dengan caranya Tuhan. Pas ketika namanya dipanggil, tiba-tiba telepon dari pusat, itu anak dilepaskan. Karena si hamba Tuhan itu berdoa di situ, berdoa, aku memberkati si Anu, aku memberkati si Anu, aku memberkati si Anu, karena ada suara Tuhan. Detik-detik dieksekusi, tiba-tiba dari kantor, dari pusat, lepaskan, dia tidak terlibat. Nah, kita bayangkanlah diri kita, detik-detik kita yang harus dihukum mati, tiba-tiba digantikan Yesus. Luar biasa tidak? Amen. Luar biasa. Detik-detik yang pribadiku yang harus dieksekusi, dihukum mati. Saya yang harus dihukum mati. Wow, kalau udah dikatakan dihukum mati tidak ada harapan. Tidak ada. Sudah ditentukan jadwal jamnya. Jam segini si Anu dihukum mati. Tiba-tiba ada satu pribadi yang menggantikan aku. Harus kubalas kasihnya itu. Haleluya, harus kubalas. Puji Tuhan, saya terberkati tadi. Contohnya gini, itu gambaran kita di perjanjian baru. Bagaimana kita membalas cintanya Tuhan. Kalau dihitung-hitung impas-impasan nggak terbalas kasih Tuhan. Tetapi apalah yang bisa, makanya dikatakan kasihlah Tuhan dengan segenap kekuatan. Kalau dihitung impas nggak terbalas saudaraku kasihnya Tuhan. Tetapi apa yang bisa kita buat? Segenap kekuatan, segenap hati. Itu yang diminta Tuhan. Tidak diminta Tuhan lebih daripada yang tidak bisa kita buat. Jadi kalau di perjanjian baru, puji Tuhan tadi ya, waktu ditanya Bapak ini langsung dikasih Tuhan saya hikmat. Waktu Bapak bertanya tadi, kalau itu gambaran di perjanjian baru, bagaimana orang Kristen membalas kasihnya Tuhan Yesus? Bagaimana perjanjian lama bangsa Israel membalas kasihnya Tuhan? Langsung dijawab Roh Kudus sama aku, saudaraku. Haleluya. Bangsa Israel harus memperkatakan kepada anak-anaknya ketika dalam perjalanan. Kami kalau sedang jalan-jalan, si Bapak sedang berusaha menceritakan firman. Ketika engkau berbaring, cerita firman. Ketika engkau duduk, cerita firman. Ketika sedang jalan-jalan, cerita firman. Artinya, apapun yang kita lakukan ada firman di dalamnya. Amin, amin. Haleluya. Haleluya. Bagaimana cara mengajari anak-anak kita? Hanya dengan cara itu, saudara. Hanya dengan lewat cerita-ceritanya kita. Lewat cerita-cerita kita berbicara kepada anak kita. Nanti sekalipun tak mudah mereka tangkap, tetapi ketika kita sudah tidak ada, mereka ada suatu ingatan. Oh, bapakku dulu bilang begini. Satu contoh, ketika aku masih kecil, seumur siapa 4 tahun di sini, katakanlah si Dita. Bapakku berpesan, "Boruku, anakku, kalau engkau takut melewati satu tempat yang gelap, katakan aku anak Tuhan Yesus." Ku ingat sampai sekarang, saudaraku, itu contoh. Makanya dikatakan ketika engkau duduk, cerita firman. Ketika engkau berjalan dengan anakmu, cerita firman. Ketika engkau makan pun cerita firman. Itu buah yang kuambil dari firman Tuhan. Sehingga suatu masa aku lewat dari tempat yang gelap bersama dengan mamaku ini. Betul diuji. Kami dari Medan ke Siantar, kemalaman di jalan, entah bagaimana. Kampung kami itu 2,5 km ke dalam. Turun dari angkot 2 km baru sampai rumah kami. Melewati sungai, melewati gunung, melewati ladang-ladang. Tidak ada lampu jalan. Kami jam berapa no? Jam berapa kita itu? Jam 12. Jam 3 kita no. Nah lewati jam 4 tahu jam 3 besok aku diundi. Pokoknya setengah malam. Bersama ini nongku bukti nyata saksi hidup. Lewatlah kami pasti tengah jalan. Jika mundur tidak bisa, jika maju tidak bisa. Ada setan penampakan. Pertama-tama maaf perokok cuman ada. Tiba-tiba ada anak-anak sungai ini, saudaraku, air terjun. Anak-anak menangis. Jerit-jerit. Ini contoh, saudaraku. Mamaku dengan aku berdua. Bapakku sudah tidak ada. Bapakku ada tapi